Adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini membuat semua orang melakukan karantina atau self-isolated di rumah. Tidak sedikit orang yang merasa sangat terisolasi, tidak dapat bergerak bebas, dan bahkan stres. Cabin fever adalah istilah dari reaksi berbeda-beda tiap manusia ketika diisolasi di dalam ruangan yang terbatas dalam waktu tertentu. Beberapa ahli mengatakan, cabin fever dideskripsikan sebagai klaustrofobia, yaitu ketakutan terhadap ruangan tertutup dalam waktu yang cukup lama. Secara umum, para psikolog merumuskan gejala cabin fever yaitu meningkatnya rasa tidak percaya terhadap orang-orang satu ruangan dan kemudian ada tendensi melakukan hal-hal irasional. Hal yang paling dikhawatirkan dari kondisi ini adalah tindakan melukai diri sendiri dan orang terdekatnya. Karena adanya kebijakan lockdown di Amerika Serikat, National Domestic Violence Hotline Texas menerima lonjakan panggilan pertolongan. Banyak korban melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan karantina sebagai dalih untuk mengisolasi korban dari keluarga dan teman. Sementara itu, tren perceraian di Cina naik dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya terjadi di ibu kota provinsi Shanxi, Xi'an. Lebih dari 10 juta warga dikarantina di kota tersebut, dan itu menjadikan sebab dari lonjakan perceraian yang terjadi. Perceraian tersebut terjadi kebanyakan hanya karena masalah sepele, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya konflik dalam rumah tangga, ditambah dengan komunikasi yang buruk, sehingga menyebabkan orang-orang dewasa kecewa dalam pernikahan dan memutuskan untuk bercerai. Dari fakta tersebut, disimpulkan bahwa gejala cabin fever masing-masing orang berbeda sesuai dengan kondisi hubungan mereka. Bisa jadi baik-baik saja atau justru menjadi petaka. Lalu, bagaimana cara mengatasi kondisi ini? Pada dasarnya, cabin fever merupakan gangguan pada kondisi mental seseorang, sedangkan kondisi mental tiap orang berbeda-beda. Mengingat hal tersebut, terapis Dr. Orna Guralnik memandang karantina bisa menjadi semacam tes bagi tiap orang yang melakukannya. Pertama, menyadari setiap emosi kerap berasal dari dilema pribadi yang ditumpahkan ke orang lain. Semakin kuat emosinya, semakin kuat orang tersebut mempermasalahkan hal kecil menjadi besar. Memahami setiap emosi yang ada dalam diri memang cukup sulit. Alih-alih melampiaskan kepada orang lain dalam tindakan kekerasan, mengajak orang terdekat atau pasangan untuk membicarakannya dan mencari pangkal permasalahannya, sekaligus menemukan solusinya adalah hal yang lebih baik. Kedua, mengkomunikasikan setiap kegiatan secara jelas dengan orang yang bersama kita saat itu, baik menyangkut kerja, kegiatan domestik, waktu istirahat maupun waktu senggang untuk menyegarkan pikiran. Kemudian, itu dilakukan bersama dengan disiplin setiap waktu selama masa karantina tersebut. Dan tidak kalah penting lagi adalah jadwal kapan bersama dan kapan me time. Seringkali karantina membuat orang kehilangan privasi sehingga kondisi tersebut kerap menyulut pertengkaran. Ketiga, manusia adalah orang yang berbeda dengan kebutuhan yang tidak seragam, maka penting untuk dapat melakukan berbagai hal secara berbeda. Artinya, menghargai keunikan masing-masing ketika dalam kondisi karantina sangatlah penting. Jadi ketika mengetahui orang yang bersama kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara yang sama sekali berbeda dengan kita jadi bisa belajar untuk menghargainya. Kabar baiknya, karantina tidak sepenuhnya memiliki dampak negatif. Masa-masa ini bisa dijadikan waktu untuk membangun momen indah bersama orang terdekat atau meningkatkan kemesraan bersama pasangan. Mencoba mengingat masa-masa di mana sulit sekali menemukan waktu bersama karena banyaknya tanggung jawab di luar rumah dan hanya bertemu sebentar saat masing-masing sudah kelelahan. Masa seperti ini adalah masa yang tepat untuk melunasi itu semua.